Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Haris Ihsanur dengan NRP 60322511073. Pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan mengenai hasil pekerjaan desain thinking saya yang dengan judul diagnosis kerusakan motor listrik berbasis sinyal ultrasound menggunakan transformasi mass spectrogram dan CNN. Topik ini saya angkat karena motor listrik merupakan salah satu aset paling penting di dunia industri atau plant. Kebetulan saya saat ini bekerja sebagai reliability consultant di Pertamina Hulu Rokan di Riau. Permasalahan yang sering terjadi di industri adalah kerusakan motor listrik sering terlambat terdeteksi. Akibatnya, perbaikan baru dilakukan ketika kondisi komponen sudah cukup parah, sehingga berpotensi menyebabkan downtime dan meningkatkan biaya maintenance. Kalau kita lihat kurva progresi kerusakan bearing ini, sebenarnya kerusakan tidak terjadi secara tiba-tiba. Ada tahapannya, mulai dari kondisi normal, muncul gejala awal hingga akhir kegagalan fungsi. Salah satu penyebabnya adalah proses inspeksi yang masih sangat bergantung pada pengalaman operator atau teknisi. Operator yang berpengalaman mungkin dapat mengenali gejala awal kerusakan, namun tidak semua operator memiliki tingkat pengalaman yang sama. Hal ini membuat hasil inspeksi menjadi kurang konsisten dan berisiko melewatkan tanda-tanda awal kerusakan. Nah, selain itu metode monitoring konvensional juga seringkali baru menunjukkan indikasi kerusakan yang sudah berkembang lebih jauh. Biasanya di vibrasi atau ketika temperatur sudah naik itu baru kedetek. Nah, disinilah menariknya teknologi ultrasound. Karena sinyal ultrasound dia mampu menangkap perubahan frekuensi tinggi yang muncul lebih awal dibandingkan metode konvensional. Nah, berapa masalah ya? Di dunia industri ada beberapa tantangan yang terkait maintenance motor listrik ini. Pertama, kerusakan sering terdeteksi terlambat sehingga menyebabkan downtime yang tidak terencana. Kedua, inspeksi masih banyak yang dilakukan secara manual dan sangat bergantung pada pengalaman teknisi. Ketiga, biaya perbaikan menjadi lebih tinggi ketika kerusakan sudah mencapai tahap lanjut. Karena itu, industri membutuhkan sistem yang cerdas, otomatis, dan mampu memberikan peringatan dini terhadap potensi kerusakan. Salah satunya dengan menggunakan ultrasound ini. Nah, adapun merupakan research gap ya, dan metode yang diusulkan. Sebelum menentukan solusi, kita coba melakukan studi juga terhadap beberapa penelitian sebelumnya. Mayoritas penelitian menggunakan sensor getaran atau arus listrik dengan metode ekstraksi fitur yang cukup kompleks. Bahkan beberapa menggunakan model hybrid yang menggunakan komputasi yang cukup besar. Pada penelitian ini, saya coba mengusulkan pendekatan yang lebih sederhana, yaitu kombinasi antara sinyal ultrasound, mass spectrogram, dan CNN2D. Keunggulan pendekatan ini adalah mampu memanfaatkan informasi frekuensi tinggi dari ultrasound, kemudian mengubahnya menjadi representasi visual menggunakan mass spectrogram, lalu diklasifikasikan menggunakan CNN. Jadi teknologi yang diusulkan memiliki nilai keterbaruan pada kombinasi ultrasound, mass spectrogram, dan CNN yang sederhana, tetapi tetap memberikan performa yang sangat baik. Adapun ini merupakan alur atau pendekatan dari design thinking yang coba saya buat ya. Dalam pendekatan solusi ini saya menggunakan pendekatan design thinking. Tahap pertamanya yaitu empathize yang memahami kebutuhan industri terkait deteksi kerusakan motor listrik. Kemudian define yaitu merumuskan permasalahan utama yang ingin diselesaikan. Selanjutnya, ideate menghasilkan berbagai alternatif solusi. Lalu, prototype. Ini membangun model deteksi berbasis deep learning. Dan terakhir yaitu tes, memberikan pengujian untuk melihat seberapa baik model dalam mengenali kondisi motor. Nah,
Berikut merupakan alur metodologi atau workflow yang diajukan pada design thinking ini. Jadi pada penelitian ini digunakan dataset sebanyak 2378 file audio ultrasound, kemudian direkam menggunakan sampling rate 44,1 kHz dan resolusi 32 bit. Jadi dataset ini terdiri dari 3 kondisi operasi motor, yaitu good atau normal, kemudian broken atau rusak, dan heavy load atau beban tinggi. Alur sistem dimulai dari pengambilan sinyal ultrasound, kemudian dilakukan pre-processing dan transformasi menjadi Mel spektrogram. Kemudian hasil dari Mel spektrogram ini kemudian digunakan sebagai input CNN untuk menunjukkan atau melakukan klasifikasi kondisi motor. Dengan alur tersebut, sistem dapat mengidentifikasi kondisi motornya secara otomatis berdasarkan pola suara yang dihasilkan, apakah dia normal, rusak, atau bebannya berat. Nah, ini merupakan hasil dari Mel spektrogram ya. Nah, dari sini kita bisa lihat hasil visualisasinya. Yang paling atas ini untuk kondisi yang good atau kondisi bagus, distribusi energi terlihat lebih stabil dan homogen. Kalau di sini tuh artinya kalau yang warnanya merah itu energinya besar, yang biru ini energinya kecil atau rendah. Nah, pada kondisi yang broken ini terlihat jelas bahwasanya energi pada frekuensi baik rendah, menengah, hingga frekuensi tinggi pun dia akan tinggi juga. Nah, kemudian di yang ketiga yaitu pada kondisi heavy load itu energi juga meningkat terutama pada frekuensi rendah di sekitar sini akibat pengaruh beban yang besar. Namun pola yang muncul masih berbeda dengan ketika kondisinya rusak. Selanjutnya yaitu model. Hasil dari modelnya, model CNN yang digunakan berhasil mencapai akurasi 100% pada data tesnya. Selain itu nilai final loss-nya itu sangat kecil, yaitu 0,00109 yang menunjukkan proses training berjalan dengan sangat baik. Kemudian jika dilihat dari confusion metric, seluruh data berhasil diklasifikasikan dengan mudah tanpa ada false positif dan false negatif. Nah, hasil ini menunjukkan bahwa kombinasi dari ultrasound, spektrogram, dan CNN sangat efektif dalam membedakan kondisi motor normal, rusak, maupun beban yang tinggi. Nah, salah satu alasan utama memilih teknologi ultrasound adalah kemampuannya dalam mendeteksi gejala lebih awal. Ultrasound ini mampu menangkap sinyal frekuensi tinggi yang seringkali belum terdeteksi oleh sensor putaran biasa. Dengan deteksi yang lebih cepat, perusahaan dapat melakukan tindakan maintenance sebelum terjadinya kerusakan yang besar. Dampaknya tentu bisa mengurangi downtime, meningkatkan keandalan peralatan, dan menekan biaya perawatan. Adapun ini adalah potensi implementasi selanjutnya. Kedepan teknologi ini masih memiliki peluang pengembangan yang sangat besar. Bisa diintegrasikan secara real time, kemudian juga menggunakan remaining useful life, sehingga bisa mendapatkan estimasi berapa bulan lagi sih equipmentnya ini bakal fail seperti itu dengan confidence levelnya sekian persen. Nah, ini bisa dilakukan apabila dataset dari pengukurannya sudah lengkap ya. Kita punya data normal, punya data masalah lubrikasi, punya data early defect, punya data yang sampai piringnya ini benar-benar kecil. Terus saya ini memerlukan waktu dan developing yang konsisten untuk bisa memulai semua. Ya, sebagai kesimpulan, penelitian ini menunjukkan bahwa kombinasi ultrasound, Mel spek, dan CNN mampu mendeteksi kondisi rotor listrik dan potensinya sangat besar. Bisa sebagai early warning juga, terutama untuk dunia industri. Nah, sekian presentasi dari saya. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.